Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan seminar praktikum dengan judul penentuan kadar asam lemak dan asam lemak tak tersabunkan dalam sabun. Sebelumnya, tujuan dari praktikum ini untuk menentukan kadar asam lemak dan asam lemak tak tersabunkan dalam sabun. Kelompok kami terdiri dari Nabila Syabani, Nursifa Komaria, dan Balkis Bagia. Outline dari presentasi ini terdiri dari prinsip pengujian, prosedur kerja, data pengamatan, dan analisis data, kemudian yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya, prinsip pengujian. Prinsip pengujian dari praktikum ini, asam lemak merupakan salah satu komponen di dalam sabun. Berdasarkan SNI nomor 06/332/1994, kadar asam lemak bebas dalam sabun tidak boleh lebih dari 2,5%. Oleh karena itu, diperlukan pengujian untuk mengetahui kadar asam lemak bebas serta kadar asam lemak tak tersabunkan di dalam sabun menggunakan metode titrasi alkalimetri dan asidimetri. Selanjutnya, prosedur kerja. Untuk prosedur standarisasi larutan HCl 0,1 normalitas, yang pertama ada buret diisi dengan larutan HCl 0,1, terus 58 mg Na2CO3, 25 ml air suling, 2 tetes indikator metil jingga, terus yang kelima dititrasi dengan HCl 0,1, yang terakhir dititrasi 2 kali. Terus untuk prosedur standarisasi larutan KOH 0,1 normalitas. Yang pertama buret diisi dengan larutan KOH 0,1 normalitas, kedua 63 mg, H2C2O4, 2O, terus 25 ml air suling, yang terakhir 2 tetes indikator metil jingga. Terus prosedur yang ketiga ada penentuan kadar asam lemak bebas dalam sabun. Yang pertama itu 1 gram contoh sabun, kemudian 10 ml alkohol netral, di beberapa batu didih dan didihkan 10 menit. Kemudian didinginkan sampai 70 derajat Celcius, dititrasi dengan KOH 0,1 normalitas. Yang terakhir, larutan bersifat basah dititrasi dengan HCl 0,1 normalitas. Kemudian prosedur standarisasi larutan KOH 0,5 normalitas. Yang pertama buret diisi dengan larutan KOH 0,5, kemudian 63 mg H2C2O4, 2H2O, 25 ml air suling, terus 2 tetes indikator metil jingga. Yang kelima dititrasi dengan KOH 0,5 normalitas, yang terakhir dititrasi 2 kali. Kemudian ada prosedur penentuan asam lemak yang tidak tersabunkan. Yang pertama larutan bekas penentuan asam lemak bebas, terus 2,5 ml larutan KOH 0,5 normalitas. Yang ketiga beberapa butir batu didih dididihkan selama 10 menit. Yang keempat didinginkan sampai suhu 70 derajat Celcius, dititrasi dengan HCl 0,1 normalitas. Yang terakhir titrasi blanko dengan 5 ml KOH. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudari Balgis. Data pengamatan dan analisis data. Standarisasi larutan HCl 0,1 normalitas. Na2CO3 HCl menjadi 2 NaCl plus H2O plus CO2 grek Na2CO grek Cl. 1 HCl sama dengan M Na2CO3 dibagi Be Na2CO3 dikali V. Di sini MNA2CO3-nya adalah 58 mg per Be-nya kita ketahui ada 52,95 mg per mg dikali 2,15 ml.
dapat hasil sama dengan 0,5094 mg per mililiter. Yang kedua, mencari HCl. M rumusnya sama, M Na2CO3 dibagi Be Na2CO3 kali V. M di sini sama seperti yang di atas, ada 58 mg per 52,95 mg per mg dikali 2,220 ml. Dapat hasil 0,4978 mg per ml. Rata-rata NaCl sama dengan 0,5094 mg per mililiter dikali 0,4978 mg per mililiter dibagi 2. Dapat hasil sama dengan 0,5036 mg per mililiter. Yang kedua ada standarisasi larutan KOH 0,1 norma. Di sini ada reaksi H2CO2O4 ditambah 2KOH sama menjadi K2C2O4 ditambah H2O. Menjadi di bawahnya ada grek H2CO2O4 grek KOH. Yang pertama KOH MH2C2O4 2H2O dibagi BeH2C2O4 H2 dikali V sama dengan MH2C2O4 sama dengan 63 mg per 63 mg per mg dikali P-nya adalah 13,2 ml. Dapat hasil 0,0757 mg per ml. Yang kedua KOH M rumusnya sama 63 mg dibagi 63 mg dikali 10,6 ml. Dapat hasil 0,0943 mg per mililiter. Mendapatkan rata-rata 0,075 mg per ml dikali 0,0943 mg per ml dibagi 2 sama dengan 0,0850 mg per ml. Penentuan asam lemak bebas. Apabila larutan tidak bersifat alkalis, kadar asam lemak sama dengan V dikali N dikali 206 dibagi W dikali 100%. Kadar asam lemak sama dengan 7,5 ml dikali 0,0850 mg per mililiter dikali 205 mg per mg dibagi 1000 mg dikali 100% sama dengan 12,54%. Dan apabila larutan bersifat basah, kadar asam lemak sama dengan P dikali N dikali 205 dibagi W sama dikali 100%. Di sini kita mendapatkan 5,8 ml dikali 0,5036 mg per ml dikali 205 mg per mg dibagi 1000 dikali 100%. Mendapatkan hasil 11,68%. Rata-rata kadar asam lemak sama dengan 12,54% ditambah 11,68% dibagi 2 sama dengan 12,11%. Penentuan presisi dari hasil ini adalah persen RPD, yaitu ada 7,10%. Standarisasi larutan KOH. Mendapatkan reaksi H2CO2O4
ditambah 2 KOH menjadi K2C2O4 ditambah H2O. Greg-nya adalah H2C2O4 Greg KOH. Yang pertama, seperti rumus yang di atas, kita mendapatkan 63 dibagi 63 mg per mg dikali 3,4 ml menjadi hasilnya 0,2941 mg per ml. Dan yang kedua juga mendapatkan hasil 0,3000 mg per ml. Rata-ratanya menjadi 0,2970 mg per ml. Penentuan kadar asam lemak yang tidak tersabunkan. Kadar asam lemak yang tidak tersabunkan sama yang pertama ada V2 dikurangi V1, V dikali N dikali 561 per 258 W dikali 100% mendapatkan hasil 0,05%. Yang kedua, sama seperti yang di atas, kita mendapatkan 0,05%. Dan rata-rata kadar lemak yang tidak tersabunkan adalah 0,05% ditambah 0,05% dibagi 2 menjadi 0,05%. Penentuan presisi persen RPD. Hasil pengukuran dikurangi duplikat hasil pengukuran dari yang kita uji coba adalah 0,05% dikurangi 0,05% dibagi 0,5% dikali 100 sama dengan 0%. Dari percobaan di atas, dapat disimpulkan bahwa penentuan kadar asam lemak dan asam lemak tak tersabunkan dalam sabun. Kadar asam lemak apabila larutan tidak bersifat alkali sebesar 12,54%, sedangkan apabila larutan bersifat basa sebesar 11,68%, sehingga diperoleh rata-rata kadar asam lemak tersebut sebesar 12,11%. Nah, dari kadar asam lemak tersebut diperoleh nilai RPD sebesar 7,10%. Hasil tersebut dapat diterima karena kurang dari 10 nilai RPD yang didapat kurang dari 10%. Sementara itu, kadar asam lemak tak tersabunkan yang diperoleh dari hasil yang sama antara pengulangan 1 dan pengulangan 2, masing-masing itu 0,05%, sehingga didapat nilai RPD-nya sebesar 0%. Hasil tersebut dapat diterima karena nilai persentase RPD yang didapat kurang dari 10%, sehingga tidak perlu dilakukan pengulangan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.